pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala. Nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Bapak, saatnya kami akan merenungkan, kami akan menyampaikan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Siapa yang mendengarkan ini akan mendapatkan terang darinya, terang dari Yesus Kristus Tuhan, dan jalan-jalan yang dari Yesus Kristus Tuhan, jalan yaitu menuju ke surga. Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Salam, damai sejahtera bersama kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah kita, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang mempunyai alam semesta dan seisi dunia ini. Amin.
Nah, pagi hari ini kita berada di Kelurahan Amburawang Darat dalam rangka yaitu ibadah misionaris, ibadah misi, yaitu cabang daripada GPT yang ada di Amburawang Darat. Ya, seperti ini keadaannya. Kalau kita melihat ke arah sana, sana, masih ada hutan-hutannya dan tanaman kebun. Ya, tetapi di sini sudah berada di Bukit Amburawang Darat. Nah, kita tahu bahwa di mana kita ada, Yesus Kristus ada. Di mana kita ada dan berada, Tuhan pun berada. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini mari kita mengambil firman Tuhan yang terdapat di dalam, yaitu rahasia panggilan Allah yang terdapat pada Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi tugas daripada Rasul Paulus ini yaitu untuk memberitakan Injil kepada umat yang bukan pilihan Allah, yaitu umat yang bukan umat yang disunat otomatis, yaitu di luar umat Israel. Jadi Rasul Paulus ini menginjil hingga sampai ke seluruh Asia kecil, ya pokoknya ya di seluruh Timur Tengah dan Asia Tenggara, Asia kecil, semuanya adalah pemberitaan Rasul Paulus, di mana ya negara atau wilayah tersebut di situ bukan merupakan satu bagian yang harus diselamatkan di dalam Alkitab menurut yaitu Alkitab. Karena apa? Pilihan Allah itu yaitu hanya umat Yahudi, umat Israel. Dan yang dikatakan orang yang bersunat itulah yaitu orang Yahudi atau umat Israel. Tetapi seperti negara-negara yang lain di Asia kecil, Asia Tenggara di sini adalah termasuk orang-orang yang bukan pilihan Allah, alias orang yang tidak disunatkan atau tidak bersunat. Itu berdasarkan Alkitab. Nah, inilah tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil Rasul Paulus, yaitu meliputi daerah-daerah tersebut. Sehingga pemberitaan ini akan sampai ke seluruh dunia ya lewat pemberitaannya, oleh karena yaitu Rasul Paulus. Sehingga di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaannya ini mengalami berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai hambatan, bahkan aniaya, penjara adalah bagian yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini tugas yang sangat berat waktu itu. Jadi tugas yang sangat berat bagi Rasul Paulus, pelayanannya hingga sampai kematiannya. Ia pernah dipenjarakan, dan pada saat itu penjara ya terjadi gempa, sehingga di situ Rasul Paulus mengalami kemenangan atas gempanya penjara itu. Karena apa? Banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan menerima Yesus Kristus. Nah, pelayanan waktu itu dibanding dengan pelayanan yang saat ini beda. Karena apa? Pelayanan waktu itu memang mendapatkan tantangan yang sangat berat bagi Rasul Paulus ya terhadap
orang-orang Yahudi atau umat Israel yang ada pada saat itu. Bahkan ia harus mati ya di situ, dibunuh oleh karena pelayanannya. Nah, kita saat ini merupakan satu bentuk pelayanan yang tidak seperti yang Rasul Paulus alami. Karena apa? Pelayanan dalam konteks yang zaman milenial ini adalah merupakan satu bentuk pelayanan yang secara universal di sini sudah umum istilahnya. Sudah banyak orang-orang yang percaya, sudah banyak orang-orang yang menerima Yesus Kristus, dan tidak banyak yang menolak, tidak banyak yang memusuhi, tidak banyak yang menentang. Nah, dengan demikian lebih mudah pelayanan yang zaman sekarang ini dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saat ini tinggal mengaplikasikan, tinggal memberitakan, tinggal memberitahukan kepada semua umat yang ada. Sehingga di sini ya pelayanan ini akan terus berkumandang dan tidak pernah berakhir dan tidak akan pernah berhenti. Hingga sampai dunia ini kiamat, hingga sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ya, di sini dikatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi ya disebutkan. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi itu ya termasuk Indonesia, Brunei, Malaysia, Timur Tengah, Filipina, dan semuanya juga orang-orang Barat, termasuk Amerika, ya Swiss, ya Italia dan lain sebagainya, bahkan Rusia, semuanya itu adalah bagian daripada pelayanan yang dikatakan di sini, ya yang dirahasiakan oleh Allah dalam panggilannya. Jadi rahasia apa yang dirahasiakan oleh Allah dalam panggilannya ini? Karena mereka semuanya itu adalah sebenarnya bukan umat pilihan, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib ini, maka semua umat-umat yang bukan pilihan Allah juga menjadi milik Allah dan mempunyai hak yang sama dengan mereka yang dikatakan yaitu pilihan Allah, yaitu umat Israel itu sendiri. Nah, dikatakan Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi otomatis masalah yang dihadapi bagi pemberitaan Injil ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah pada saat itu. Rasul Paulus hingga sampai masuk penjara dan hingga sampai dipenjarakan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang menolak Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Kristus. Nah, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan kasih itu membawa dampak semua orang-orang yang menolak Kristus, yang tidak percaya, mereka semua menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Panggilannya, karena pilihannya Tuhan. Jadi semua akhirnya mendapatkan bagian untuk dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencana, yaitu untuk diselamatkan. Nah, itulah sebabnya kita di sini ya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah tinggal berada di dalam Kristus Yesus, ya, adalah umat-umat yang ditetapkan. Ketetapan Allah untuk menjadi umat pilihannya, dan ketetapan Allah untuk menjadi umat yang diselamatkannya, dan ketetapan Allah menjadi umat yang pasti untuk masuk yaitu ke dalam kerajaannya yang kekal, yaitu surga yang mulia. Amin. Nah, dengan demikian maka ya tidak ada lagi di sini perbedaan yang berat, tidak ada lagi penolakan yang berat, tidak ada lagi permusuhan.
bagi kita semua umat yang ada di seluruh bumi ini, terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan, terhadap pemberitaan Injil. Karena semuanya sudah mendengar dan semua sudah tahu bahwa Injil adalah milik orang Kristen, Injil adalah milik umat yang percaya kepadanya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, kalau di Indonesia ini memang minoritas agama Kristen, tetapi kalau diambil secara global keseluruhan di dunia ini, kurang lebih 60% itu umat Kristen. Nah, dengan demikian maka umat Kristen ini sudah berkembang hingga sampai ke seluruh ujung bumi, seluruh yaitu daratan Asia, Eropa, dan seluruh negara-negara di dunia ini sudah mengenal yaitu kekristenan dan sudah mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Amin. Kita percaya bahwa kita semuanya yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Ya, di sini akan mengalami suatu restorasi, akan mengalami suatu transformasi, akan mengalami berbagai-bagai yaitu perombakan, perubahan, dan yaitu otomatis akan mengalami suatu perubahan yang membaik, tidak pernah memburuk. Ya, kalau ada khotbah tambah hari, katanya dunia ini semakin jahat, tidak keliru. Tambah hari dunia ini akan semakin baik. Amin. Tambah hari dunia ini akan semakin penuh dengan kasih. Karena apa? Karena Kristus. Karena pemberitaan Injil. Karena pemberitaan kasih karunia yang diberitakan oleh umat Kristen. Oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan semua orang yang percaya ini akan membawa dampak transformasi, evaluasi, berbagai-bagai di situ mental, berbagai-bagai kegiatan, ya, di dalam sekularitas maupun di dalam kegiatan rohani akan mengalami suatu perubahan yang semakin baik. Kenapa? Mudah dijangkau, gampang dilakukan, mudah dikerjakan. Kenapa? Zamannya milenial ini akan lebih mudah. Orang bisa memberitakan lewat media massa, lewat virtual dari jarak jauh, lewat YouTube, orang memberitakan lewat TikTok, orang memberitakan juga ya lewat sarana yaitu apa namanya itu yang langsung itu live. Jadi langsung khotbah live, bisa diketahui, bisa didengar, ya, bisa dilihat oleh semua umat yang ada di seluruh dunia. Ya, ini adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tambahkan ayat berikutnya yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Nah, jadi pemberitaan wahyu yang dari Tuhan, ya, yaitu disampaikan kepada seluruh umat oleh Rasul Paulus berdasarkan tulisan-tulisannya, surat-suratnya, ya, yang sekarang ini yang kita baca, yang sekarang ini yang kita pelajari, yaitu wahyu yang diberikan oleh Rasul Paulus, ditulis lewat surat-suratnya. Itu adalah kebenaran yang ada di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin.